Persahabatan yang melakukan kehendak Allah disebut sahabat. Persahabatan yang tidak melakukan kehendak Allah, dia pun nama komplotan. Yang melakukan kehendak Allah itu urusannya dengan Tuhan. Yang komplotan itu urusannya dengan Pak Kapolres. Sahabat bagi semua orang. Saya kutip persis dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Dalam semangat tema persahabatan ini saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Saudara-saudara, seperti sekolah, persahabatan itu pun bertingkat-tingkat. Nanti sebentar kita bisa isi kita di tingkat berapa. Yang paling rendah, TK. Lihat anak-anak TK kalau bersahabat. Lari sama-sama, bermain sama-sama, heboh sama-sama, semuanya mereka sama-sama. Tapi kalau sebentar kita tanya, Adi, itu Adi pun teman? Iya, dia pun nama siapa? Tahu? Itu anak TK. Sama-sama tapi tidak saling kenal satu dengan yang lain. Orang dewasa ada seperti itu, kok tidak? Banyak. Apalagi kalau dia punya akun Facebook ada 2. Apalagi kalau satu nama asli, satu nama palsu. Di dunia maya mereka kelihatan akrab sekali, saling like, saling komen. Tapi di dunia nyata, biar duduk bersebelahan sama seperti tidak saling kenal satu dengan yang lain. Di Rote ada yang begitu? Oh ada. Itu TK, itu tingkatan. SD, coba lihat anak-anak SD kalau bersahabat. Nama sudah kenal. Kalau di kampung ke sekolah sama-sama, pulang juga sama-sama. Ke kantin sama-sama, semuanya mereka sama-sama. Tapi jangan coba-coba buat salah dia. Berani buat salah dia pakai bahasa Kupang, dia akan bilang kesepuluh meter penggula-gula. Pernah kasih apa, dia catat di buku Al-Hayat. Pas salah dia minta kembali. Di Rote ada, yang faham apa dong itu? Bahaya itu. SMP, anak SMP itu kalau bersahabat menarik. Anda hanya akan disebut sahabat yang baik di SMP kalau, tolong catat kasih ya, tolong kerja PR. Kalau guru tanya, kasih tahu yang saya sakit ya. Asas manfaat yang dia pakai dalam persahabatan. Senang dia ada, susah dia tidak ada. Di Rote ada, dia ada di sini. Itu ada SMP itu bersahabat. Anak SMA kalau bersahabat menarik. Anak-anak SMA itu kalau mereka bersahabat itu luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Setiap saat hanya ingin ketemu, setiap saat. Di sekolah sudah ketemu, pulang ke rumah, makan cepat-cepat, mandi cepat-cepat, mau ketemu lagi. Kalau orang tua tanya, di mana? Kerja tugas, Bang. Grup-grup WA yang paling heboh di dunia adalah grup WA anak SMA. Termasuk alumni SMA. Alumni SMA satu lomba lain itu mau ketemu tiap hari. Reuni apa yang terlalu? Di Rote juga ada ya? Kuliah. Coba lihat anak-anak kuliah bersahabat. Ini luar biasa. Susah sama-sama, senang juga sama-sama. Bahkan makanan mereka juga sama. Super mie. Saking akrabnya mereka bisa baku tukar celana itu. Itu biar tidak lulus semua mata kuliah, tapi kalau demo, don 2 paling depan. Di Rote ada. Tahu alumni mana itu? Nanti setelah kuliah, ketika saudara menikah, saudara-saudara, persahabatan itu selalu akan memberi pilihan. Saudara silakan punya sahabat akrab, tapi setelah menikah pasti berubah. Yang belum menikah tidak usah renungkan, karena nanti menikah dulu baru saudara bisa tahu di perubahan. Kalau sudah menikah yang ibu-ibu itu kalau kita janji, boy ketemu kau di sabar dulu. Kenapa? Sibuk? Tidak. Lalu saya kasih tahu saya suami dulu. Kasih tahu saja ini teman lama. Saya suami tidak bisa.
Tidak bisa bagaimana? Saya punya suami itu, kita baru ketemu teman barang 20 menit. Tiba-tiba dia SMS, tiba-tiba dia WA. Kalimatnya sepotong saja. Tidur di situ. Betul kok ibu-ibu? Masalah itu WA. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kalau sudah menikah itu, kalau teman-teman janji, Pak, ketemu kok, tunggu dulu. Sibuk? Tidak. Lalu, saya kasih tahu istri. Takut istri? Tidak. Kami hargai istri lah. Terus saya mau kasih tahu, Mama, saya ketemu teman dulu. Siapa? Kawan. Cepat ya. Kami baru ketemu 20 menit, tiba-tiba HP bunyi. Ibu yang telepon. Mau ambil, salah. Tidak ambil. Tahu juga ya? Tidak ambil lebih salah. Kalau sampai ambil, ibu hanya ucapkan 3 suku kata. Pas kita ambil, ibu langsung bilang, itu cek posisi. Belum kasih tahu tempat, ibu langsung bilang, Deng. Siapa tahu ada mantan di situ. Pas kita sebut nama, ibu langsung bilang, oh, tutup. Hanya 3 suku kata, kalau masih ingat silakan. Deng, oh. Tapi itu kekuatannya sama dengan bersedia, siap, ya. Tidak pulang, itu masalah. Saudara, yang paling tinggi itu ini. Yang paling tinggi itu. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kenapa? Karena untuk menjadi sahabat dengan semua orang, saudara harus selesai dengan dirimu. Kalau belum selesai dengan dirimu, saudara belum bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Kalau masih tukang tersinggung, jangan bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka makan puji, di roti ada. Oh, itu sulit bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka iri hati, sulit. Iri hati, iya. Lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi engkau untung lebih banyak. Terlalu ribet lah. Saya pakai contoh saja. Ada 2 orang yang tukang iri hati, orang 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan kirim malaikat bicara dengan mereka. Malaikat bilang, kamu 2 biasa iri hati, jadi Tuhan bilang hanya 1 yang boleh berdoa, yang 1 tidak usah. Tapi yang berdoa ini dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Kamu 2 siapa berani? Woi, kami 2 sama-sama tidak berani. Akhirnya saya dan Pak Sekda, kami 2 sama-sama tarik lot. Saya yang dapat kesempatan berdoa. Saya pikiran ini. Kalau saya minta kaya, Pak Sekda lebih kaya, kan saya bilang. Akhirnya saya berdoa. Tuhan, kasih saya mata buta 1, Tuhan. Kalau saya mata buta 1, Pak Sekda buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta 2 toh. Sebentar saudara pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak kita dari belakang, kita silih sedikit, dia lewat 20 meter, dia jatuh. Brrr. Kita bilang apa? Mampus. Cek pita kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang di rote juga ada. Tahu dia pakai baju warna apa? Orang begini sulit berjumpa dengan semua orang. Kenapa saudara-saudara? Dalam perjumpaan dengan semua orang, kita bergumul dengan 3 hal yang serius. Dan itu harusnya selesai dulu dengan diri. 1, dalam perjumpaan menjadi sahabat bagi semua orang, kita bergumul dengan apa yang disebut dengan nama rahasia. Saudara kalau masih ada sahabat sampai hari ini, akrab, pasti saudara punya rahasia. Istri tidak tahu, suami tidak tahu, tapi sahabat tahu. Saya mau kasih 2 catatan ringan. 1, saudara, kalau sudah terlalu rahasia antara 2 sahabat, itu biasanya negatif. Kalau sudah terlalu rahasia itu negatif. Apalagi kalau duduk sama-sama istri, suami, tiba-tiba ada yang telepon, dia sengaja bangun, pindah sedikit, baru dia bilang, halo. Halo. Di rote ada. Itu Pak ada duduk di situ. Kedua, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada
adalah bahwa menjaga rahasia itu susahnya minta ampun. Jaga rahasia itu susah. Saya bilang di Pak Sekda, Bapak, kita dua so. Pak Sekda kasih tahu satu pegawai, kita dua so. Itu pegawai kasih tahu dia pukawan ya, kita saya. Lama-lama satu rotendau tahu. Hati-hati deh rahasia. Saudara, apalagi kalau sahabat kita tidak bisa jaga rahasia. Saya lihat ibu-ibu ini cantik sekali pakai pakaian hari ini, megah, enak dilihat. Terus kalau dia berdiri di muka terus kita bilang, wih cantik ya, modis, bagus. Kalau sahabatnya di sebelah dan tidak bisa jaga rahasia, dia bilang, saya lihat begitu ah. Kenapa? Belum lunas ah. Kau tahu dari mana? Waktu beli itu kita sama-sama. Tapi ibu-ibu pun lunas semua ya. Jadi kalau tidak bisa jaga rahasia itu berat dalam sebuah persahabatan. Kedua saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa menjadi sahabat semua orang itu kita bergumul dengan yang kedua adalah pengampunan. Makin berjumpa dengan banyak orang harus makin meluaskan hati untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena akan banyak orang tidak memuaskan saudara. Semakin banyak yang kita ketemu, semakin banyak tidak akan memuaskan hati saudara. Saudara bisa sakit itu kalau tidak mengampuni. Kita di rumah yang bapak satu, mama satu, anak 2 orang saja, satu bikin jengkel satu. Itu hanya 4 orang. Kadang-kadang suami bilang di istri, istri bilang di suami, saya baru tahu lu ini. Itu hanya 4 orang. Apalagi kita beda partai. Apalagi kalau kita punya kepentingan politis yang beda. Kalau tidak siap hati untuk mengampuni, saya kira saudara orang yang paling malang di dunia. Saudara, lalu mengampuni itu apa? Mengampuni itu bukan usaha untuk melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa melupakan. Lalu mengampuni Allah, membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya, sambil siap hati, besok dia bikin kesalahan baru. Karena itu di dalam pengampunan tidak boleh ada ini kalimat. Ingat, pertama dan terakhir, tidak boleh. Berapa kali harus mengampuni? Alkitab bilang 70 kali 7 kali. Bukan soal 490 kali. Angka 7 dalam Alkitab selalu bermakna sempurna. Mengampunilah terus menerus. Karena engkau akan berjumpa dengan banyak orang. Tiap-tiap waktu. Ketiga. Dalam pengampunan, dalam persahabatan semua orang kita bergumul dengan apa yang disebut dengan nama waktu luang. Waktu luang. Kami bapak-bapak ini kalau ketemu teman barang 30 menit. Tiba-tiba satu akan ngomong begini. Pakai bahasa Kupang dia akan bilang begini. Duduk begini Sako. Kosong-kosong sah. Lihat satu dulu. Lama-lama satu kerat itu. Kami yang bapak-bapak. Saya mau tanya yang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ketemu sahabat barang setengah jam, omong apa? Omong apa ibu-ibu? Berdoa. Ibu-ibu itu kalau ketemu sahabat barang setengah jam itu ada yang angkat kalimat menarik. Kalau dia mulai dengan kalimat ini, ada dengar kok tidak. Kalau dia mulai dengan ada dengar kok tidak, kita tidak tahu siapa korban berikutnya. Hati-hati dengan waktu luang. Di Kupang itu, lampu merah di Komdak itu hanya 1 menit sampai 1,5 menit. Kita dengan motor sampai pas lampu merah kita berhenti. Lihat di papan reklame ada mobil warna hitam, ada perempuan pakai baju merah. Kita lihat itu perempuan hanya lihat ke kita, bukan lihat ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat perempuan itu turun dari papan itu jalan menuju kita. Beberapa detik kemudian kita dengar dia panggil kita pun nama. Beberapa detik kemudian kita rasa dia mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang bilang, wah jalan sudah. Dasar tangan. 1 menit di lampu merah saja pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi kalau belum bisa tidur setengah jam. Hati-hati. Kejahatan itu tidak terjadi serta-merta. Kejahatan itu dibuahi di sini, dibuahi di sini. Tiap-tiap saat. Yang kita belum bisa tidur kalau lihat-lihat loteng tiba-tiba. Saya ada ide. Terus dia online, dia bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Minta nomor WA aku tidak?
Saudara, sebelum kita masuk pada teks ini baru pengantar. Dua alat refleksi buat kita tentang persahabatan. Pertama, waktu. Tentang waktu ada ungkapan tua bilang begini, waktu adalah sahabat terbaikku. Waktu adalah sahabat terbaikku karena dia menyertai perjalananku sampai aku mati. Waktu itu tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun. Dia sahabat terbaik. Bahkan setiap kali bicara tentang kehidupan, itu kita bicara tentang waktu. Kedua, ungkapan ini bilang begini, hari akan kembali kepada hari, jarum jam akan berputar kembali pada angka itu. Tetapi yang namanya kesempatan datang berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Hari ini kita bisa bertemu begini, besok kita masih bisa bertemu. Tapi perjumpaan hari ini sungguh-sungguh akan berbeda dengan besok. Maksimalkanlah perjumpaan hari ini. Maksimalkanlah kesempatan hari ini. Kalau saudara jadi ASN hari ini, saya ragu besok saudara masih ada atau tidak. Alat refleksi yang kedua adalah cermin. Coba saudara lihat cermin. Pernah pakai cermin ya? Ungkapan tua tentang cermin bilang begini, cermin adalah sahabat terbaikku. Kenapa? Karena cermin itu tidak akan tertawa ketika aku menangis. Kalau saya menangis, di cermin pun menangis. Kalau saya tertawa, di cermin pun dia sahabat terbaik. Realistis sekali, jujur sekali. Siapa yang datang di cermin pas dia menangis di cermin bilang, yang kedua, ungkapan tua bilang begini, cermin itu dapat memantulkan bayangan diri, tapi isi hati tidak diketahui oleh cermin. Cermin memantulkan bayangan diri, tapi isi hati tidak diketahui oleh cermin. Kritiknya ialah, berapa kali kita berjumpa dalam kepalsuan? Berapa kali kita tipu? Sebenarnya kita tidak suka dia, tapi ketemu dia sangat. Karena itu saya katakan, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Ada yang palsu. Kita datang, kita bilang, slow. Terus slow. Kita lewat, di rote juga ada. Siapa pu istri? Tapi yang menarik yang ketiga, orang datang bercermin, dia melihat dirinya. Pertama dia hanya melihat diri, tapi kemudian seolah-olah tangannya diperintah melakukan sesuatu. Begini kah? Begini kah? Makin banyak bercermin, makin harusnya lebih rapi, lebih baik. Tapi saya berkhotbah di banyak tempat. Biasa habis khotbah beberapa orang datang, selamat Pak Pendeta, terima kasih. Khotbah tadi pas. Saya tanya, pas dengan? Pas dan dia, Bang. Itu bukan cermin. Itu kaca spion. Kalau cermin, orang lebih banyak melihat diri. Amin kok. Tapi kalau kaca spion lebih banyak melihat siapa? Saya tidak tahu di rote ini kita lebih banyak pakai apa. Cermin kok kaca spion. Saudara yang bilang, oh. Saudara, lalu teks ini bilang begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Oh, itu serius. Oke lah jadi sahabat. Tapi sahabat di dalam nama Tuhan itu melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Ada banyak juga persahabatan tapi tidak melakukan yang Tuhan mau. Banyak orang terprovokasi karena sebuah persahabatan. Banyak orang menjatuhkan dirinya karena persahabatan. Persahabatan yang melakukan kehendak Allah disebut sahabat. Persahabatan yang tidak melakukan kehendak Allah dia pun nama komplotan. Yang melakukan kehendak Allah itu urusannya dengan Tuhan. Yang komplotan itu urusannya dengan Pak Kapolres. Saya ingin pakai contoh. Contoh ini saya bicara di mana-mana, tapi biar menolong kita memahami teks ini. Yohanes 14 ayat 12 dia bilang begini. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau orang mengaku percaya kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan lakukan. Biasa saya pakai dua contoh ini. Satu, ada satu waktu Yesus urus seorang perempuan bersina yang kena tangkap. Supaya kalau di Rotendao ada yang bersina, urus pakai cara Yesus. Ketika perempuan ini ditangkap, mereka bawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa, nah silahkan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Dom pulang semua. Yesus tanya, dolan di mana? Sudah pulang, Mbak. Yesus bilang, engkau?
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu menunjukkan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Oke. Tapi masa depan masih bisa dirancang. Tidak mungkin kita pulang ke masa lalu. Tapi masa depan sekarang kita mau rancang. Sekarang saya mau tanya duluan yang suami-suami. Bapak-bapak, suami-suami yang mengaku percaya Yesus, saya mau tanya. Satu saat tahu kalau mama selingkuh, istri selingkuh, bisa urus pakai cara Yesus. Cari mama, kau bilang, "Boi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bisa? Wih, saya yakin berat itu. Separuh akan bilang, "Mama, pergilah dan jangan pulang lagi." Pipi terus. Yang ibu-ibu saya mau tanya. Ibu-ibu, satu saat tahu suami selingkuh, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa? Cari suami, kau bilang, "Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pasti bab tua bilang, "Puji Tuhan." Banyak ibu-ibu tidak begitu, apalagi kalau mereka punya gaji sendiri, tahu suami selingkuh, dia berdiri di pintu, baru dia bilang begini, "Lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi berapa yang kecewa." Ini kalau cara begini tidak bisa. Di Rote juga ada. Fam apa? Kedua, saudara-saudara, tahun 2009 saya ketua Panwaslu. Saya bikin ketua Panwaslu. Saya juga heran. Datang 1-2 caleg, mereka bilang ke saya, "Pak Pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan, kok tidak?" Saya bilang, "Ya macam Bapak begini tidak bisa." Aku Pendeta yakin sekali. Oh, saya yakin. Kenapa? Bapak ini minta tolong jadi penatua diaken di gereja yang hanya urus 20 kakak. Saya Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jahat. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, "Pak Pendeta, yo, ternyata Bapak mulut panas betul." Saya bilang, ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Satu saat Yesus urus orang bertengkar, baku rampas jabatan. Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Yesus tidak marah, jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka, terus Yesus bilang begini, "Barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai." Tidak pakai pendekatan yang sekda. Tidak pakai bawa ayam. Bukan mau pemilu baru datang kau bilang, "Kita dua saudara." Wah, saudara apa, muka beda. Setia dulu pada perkara-perkara yang kecil, saudara. Lakukanlah, tanggung jawab. Tadi saya kira ikrar itu bagus kan. Kecil, sederhana, tapi punya nilai. Saya mau tanya saudara, boleh jawab. Kalau dapat uang 1 miliar ini hari, kira-kira buat apa? Dapat uang 1 miliar, kira-kira buat apa? Kasih orang susah, kok tidak? Saya rasa saudara berat sekali. Saya kalau dapat uang 1 miliar ini hari, semuanya saya kasih orang susah. Saya semuanya saya kasih. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lah ya. Saudara, ini baru menghayal, saya susah kikir. Baru menghayal ini. Uang belum ada ini. Baru menghayal, saudara susah kikir begini. Saya yakin saudara nanti susah ini. Tidak susah jadi orang kaya ini. Belajar setia dulu pada hal-hal kecil. Saudara, kalau tidak menyelesaikan hal-hal kecil dalam hidupmu, perjumpaan dengan orang lain itu saudara sebuah kemustahilan. Kedua, saudara-saudara, saya ingin bilang pada saudara, Yesus bilang begini, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu," ini kalimat serius. Kenapa? Di zaman itu hamba itu kelasnya sama persis dengan binatang peliharaan. Bahkan nasib dari binatang peliharaan jauh lebih baik dari nasib para hamba. Binatang peliharaan itu kalau sakit, dorang bawa untuk rawat. Tapi kalau hamba sakit, mereka biarkan, mau mati itu tidak apa-apa. Yesus menyatakan kalimat, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat." Ini sebuah makna simbolik yang baik sekali untuk menjelaskan dalam sebanyak sekali pertanyaan, kenapa Yesus lahir di kandang. Dia turun serendah-rendahnya di kandang, menjemput manusia dalam kategori binatang untuk mengangkat mereka menjadi sahabat. Persahabatan itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Membuat sukses sebuah persahabatan.
Dan karena itu saudara-saudara, kalimat ini menjadi serius. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuh. Tidak usah. Saudara mau oposisi silahkan, tapi persahabatan jauh lebih kuat dari itu. Karena seorang sahabat akan ada di setiap waktu. Menegur sekalipun. Saudara-saudara, lalu kita bergumul dengan hal-hal ini. Ternyata untuk sebuah persahabatan, orang harus berani menerima perbedaan-perbedaan. Kalau tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan, saudara, sulit membangun urusan dengan semua orang. Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Dia tidak saja membedakan mereka atas jenis kelamin saja, tidak. Tapi ada beberapa pola yang sengaja dibiarkan untuk manusia mengelolanya menjadi sebuah sukacita. Satu, soal pola berpikir. Kami yang bapak-bapak ini, yang suami-suami ini cenderung lebih banyak berpikir yang masuk akal saja. Makanya, yang bapak-bapak kalau bicara selalu bilang begini, saya pikir. Tapi yang ibu-ibu, yang perempuan lebih banyak pakai apa? Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Nah, saudara bayangkan hidup bertahun-tahun baru satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Mau kerja sama apa? Hidup yang maju itu, saudara-saudara, hari ini kalau kita mensyukuri 1 tahun kepemimpinan bupati, wakil bupati, dengan semua ornamen di kabupaten ini, harus salah satu bagian refleksi kita adalah apakah kita mampu untuk mengelola apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa atau tidak, menjembataninya dengan baik. Hidup tidak bisa pakai yang logis saja, tidak bisa. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa hanya pakai perasaan saja. Tidak bisa. Penyeimbangnya adalah. Kira-kira 4 tahun lalu, Sekuan Kota Kupang bikin Natal di Tablolong. Saya diminta berkhotbah. Saya pergi pakai batik. Sutra, mahal, beli di Jakarta, kredit. Sampai sana Tablolong begitu luas dan manusia begitu banyak, hanya saya sendiri yang pakai batik. Beberapa ibu yang kenal saya dan Pak Pendeta, berasa. Saya bilang, berasa apa? Di pantai juga Bapak pakai batik. Terus saya bilang, saya pikir. Hidup memang tidak bisa pakai yang dipikir saja. Saudara bicara silakan, paling masuk akal, silakan. Tapi kalau saudara tidak pakai penyeimbang dan perasaan. Ada banyak orang yang bisa bicara banyak. Hebat malah. Tapi kalau ini kosong, sulit. Karena ruang itu bukan ruang materinya. Ruang rasa. Saudara bayangkan kalau ruang ini kosong, saudara ketemu satu orang dan jengkel itu. Mengerikan. Tiap hari di pemuka saya yang ada di situ, dia pukul. Stres. Kedua, soal pola kerja. Yang laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami yang bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja. Tapi kalau kami pulang, kami kira kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Kalau bapak-bapak itu sempat koko adimea barang 1 jam, dia rasa kepung berjasa. Istri pulang dia bilang, mama tolong gendong ade dulu. Papa pilih mana? Saya pilih teman dong. Kok kasih kita sendiri? Kok tadi saya suka kok ade itu 1 jam. Karena polanya tuh. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu bangun pagi itu bisa langsung masak, bisa langsung setrika, siap anak-anak sekolah, siap bapak-bapak pergi ke kantor, siap makan, siap minum sambil foto, bikin status, semua. Saya kadang-kadang pusing, rumpun tangan berapa ya? Saudara, jangan heran saudara-saudara kalau bapak-bapak itu, kami bapak-bapak itu, tamu baru di emper, bapak langsung bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Sebentar tamu pulang, mama bilang, papa, lain kali itu kalau mau tanya, mau suruh begitu, nak cek dulu kopi atau tidak. Terus bapak bilang, kok yang tadi saya sudah beli itu 6 bulan lalu. Karena polanya tunggal, dia kira 1 kali beli itu untuk seumur hidup. Pola ini untuk dikelola. Jadi Tuhan kasih beda-beda tuh baik. Jangan tak ceke dengan itu perbedaan.
Saudara, kalau ada acara begini, ketua panitianya bapak-bapak, jangan telepon yang panitia, ketua panitia, jangan. Kalau kita di luar terus telepon yang ketua panitia, bapak, tuh ke mana? Pasti di pung kalimat bilang, aman. Pasti bilang aman. Nanti pas bilang aman, baru ibu-ibu bilang, aman apa? Ibu-ibu tuh lebih detail. Kita kira kalau sudah buat habis tank semua sudah aman. Kerja masih banyak. Jadi jangan bicara sesuatu yang logis, kemudian kita kira persoalan selesai. Yang detail belum. Yang detail belum. Detail itu serius. Ketiga, soal komunikasi. Laki-laki itu cenderung pendiam. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara satu hari kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama berapa? Pagi-pagi bapak supi kantor, anak-anak semua supi sekolah. Terus mama mau 21.000 dengan siapa? Ini aneh. Makasih. Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Jam 2. Mama rencana mau kasih keluar yang 3.000. Mama sambut di pintu. Mama bilang, Pak. Terus Bapak bilang, hah? Di kantor tadi baik. Terus Papa bilang, lu kepala kantor. Kalau pola komunikasi kita macam begini, saudara-saudara, jangan heran kalau satu saat ketika kita pulang, itu mama ada di tetangga dong sambil tede-tede kutu itu, kasih habis yang 21.000. Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang materi, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Kalau saudara tidak mampu membangun komunikasi yang baik, saudara bukan sahabat yang baik, saudara lawan. Saudara hanya sekedar mencari-cari kesalahan. Tempat terbaik adalah apa? Pesta, meja makan, acara seperti ini. Duduklah bersama-sama. Rumah tangga tuh kalau duduk bersama-sama tuh menari. Di meja makan Bapak tanya Mama, Mama, yuk, kenapa ini sayur garam semua? Terus Mama bilang, aduh Pak minta maaf, saya terlalu ingat Papa tadi. Jadi saya kira Papa garam nih yang saya angkat taruh-taruh. Yang penting komunikasi itu, jangan. Di meja makan itulah kesempatan tanya yang anak-anak, tanya yang laki-laki. Laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Saya dapat 9 Bapak. Lu sama kayak lu pembakar. Tanya yang Nona, Nona, di sekolah dapat berapa kan? Aduh Bapak, matematika susah kok, saya dapat 3 Bapak. Aduh, lu sama kayak lu mama pun keluar. Tapi komunikasi itu menjadi penting. Saya bayangkan kalau kerja dari berbagai-bagai dinas segala macam yang ada di kabupaten bersama-sama dengan ini anggota dewan, kalau komunikasinya buruk, saudara membangun apa di Rotendao? Pilihlah kalimat-kalimat yang positif dengan maksud yang positif untuk komunikasi. Pilihlah kalimat-kalimat yang positif dengan maksud yang positif. Karena semua kalimat positif itu belum tentu maksud baik. Tagal istri gue juga kita bilang, Mama sayang dari mana? Saya di sini. Maksudnya kok dari jauh saya kelihatan. Kalimat positif, maksudnya juga tidak baik. Masa kok dari jauh saya kelihatan? Lu maksud apa? Keempat, saudara-saudara, soal pola ingatan. Pola ingatan. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki cenderung cepat lupa. Baru kunci mobil begini, tak, jalan 30 langkah terus bilang, tahu saya kunci kok belum. Dia kembali kunci ulang. Karena polanya cepat lupa. Makanya ibu-ibu kami minta maaf. Kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya yang tugas-tugas dinas luar. Kadang-kadang maksudnya kami cerita dengan kawan dong sampai lupa kalau mama ada tunggu di rumah. Jangan terlalu negatif juga lah. Itu beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Ibu-ibu itu kalau ada suami bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah saya pun istri. Pasti yang protes dia pun istri. Tidak pernah apa. Terus kita bilang, Mama memang tidak pernah. Mama pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia ngomong.
Jangan coba-coba bikin salsal dari ibu-ibu. Jangan coba-coba pinjam dia pun Tupperware. Dia ingat itu goresan berawet dia tahu. Yang pernah jadi anak-anak, pegawai muda dong saya mau tanya, pernah jadi anak-anak saya mau tanya, pernah periksa papa dan mama pun pakaian dinas kok tidak? Pernah kok? Kalau periksa saku-saku dinas itu saya mau tanya, yang paling dapat uang, paling sering kita dapat uang itu di bapak pun pakaian dinas atau mama punya? Bapak pasti lupa. 5.000, 10.000, 20, bapak lupa. Jangan coba-coba periksa di mama punya. Sia-sialah pekerjaanmu. Dalam hal ini mama-mama pakai ayat Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga hati. Saudara, lalu bagaimana sekarang kita mengelola perbedaan yang sengaja dibiarkan? Saya suka bilang di mana-mana, saudara. Kelolalah perbedaan itu seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sujadi di nama? Waktu sujadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Tapi bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat yang diberi nama panci. Bukan saya mau makan kolak, saya pergi makan ubi di sana. Habis pindah pergi makan pisang di sana. Pindah lagi pergi minum santan di sana. Baru terakhir datang duduk di atas kompor di sini. Boleh berbeda tapi tetap bisa bersama-sama. Jangan bikin diri inti. Cadangan satu. Jangan kelola ini kebersamaan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Air panas, gula, kopi. Sujadi dia pun nama. Habis yang lain pula. Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua benar. Teman yang terlalu mendominasi segala sesuatu tidak baik. Hendaklah yang seorang merasa yang lain itu penting. Penting. Persahabatan itu menolong kita untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan. Karena seorang manusia tidak mungkin bisa tinggal sendiri. Itu tidak bisa. Alkitab mencatat dengan sangat baik. Kamu satu tubuh, anggotanya yang beda-beda. Mata kan dia mata, dia tidak lebih penting dari tangan. Semua penting. Siapa yang malam-malam perut sakit, kau mau PWC, kaki bilang di perut, bilang perut. Jamarau. Kenapa? Bisa sendiri ya. Sama-sama. Alkitab bahkan bilang, kalau jarimu terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Sudahlah, yang penting saudara mengertilah. Supaya semua orang menjadi penting. Jangan abaikan orang lain. Jangan abaikan orang lain. Karena saudara tahu, semua yang menjadi rutinitas akan berakhir. Tapi persahabatan tidak akan pernah berakhir kalau kita keluar dengan baik. Saya akhiri khotbah ini dengan satu kisah kecil. Seorang pendeta mau pergi pelayanan pakai motor, jalan-jalan di pemban motor pecah. Pecah ya, bukan kentut, pecah. Ada orang tambal ban di situ, puji Tuhan. Ditolong tambal ban, tolong. Cepat ya, orang tunggu saya mau pelayan. Ini anak kerja cepat, kurang dari 10 menit selesai. Bapak sudah, oke baik, terima kasih. Ya, saya jalan, orang tunggu saya. Baru jalan 10 meter, ban pecah lagi. Pendeta ini marah. Kerja macam apa? Kerja macam begini nih yang saya pemban pijat terus bagaimana pelayan? Kirim pelayanan baik, gampang. Ini anak yang tambal ban jauh, dia bilang begini. Bapak pekerja saya yang penting. Yang saya pun ini tidak penting. Saya pun tidak penting, ini bapak pemban pecah terus.